izin memperkenalkan diri. Nama saya Kamaluddin Hanif Farisi dengan NIM 1301190360. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas IF 4309. Kelompok kami akan menerangkan dan menjelaskan tentang materi multiplexer. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Firil Yamiza Akbar yang akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan apa itu multiplexer, dan juga ada Guido Tamara yang akan menjelaskan tentang diagram blok, dan juga Farhan Palosa dan Naufal Rizky Pratama yang akan menjelaskan tentang truth table. Semoga penjelasan dari kelompok kami dan video ini dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh Bapak Haji dan juga penonton. Selamat menonton. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Firil Yamiza Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu multiplexer. Dari segi bahasa, multiplexer memiliki kata dasar multiplex, artinya banyak menjadi satu. Bisa didefinisikan juga bahwa multiplexer adalah rangkaian dengan banyak masukan input, tetapi hanya satu dari banyak input yang diperbolehkan menjadi keluaran output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Sehingga multiplexer sering disebut juga sebagai data selector. Selain itu, multiplexer atau yang dapat kita singkat menjadi MUX juga merupakan perangkat kombinasi logik yang berfungsi untuk memilih salah satu dari beberapa input data untuk diteruskan ke suatu tujuan tertentu. Multiplex sendiri terdiri atas N buah data select untuk mengontrol 2N input, dan input data select merupakan minterm memilih salah satu kombinasi inputnya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram blocks dari multiplexer. Nah, ini dia diagram blocks 4:1 dari multiplexer, di mana 4 ini adalah input dan 1 ini adalah output. Banyak input, notasikan misal N. Dan input-input ini saya sebut I ya, I0 sampai I3. Kemudian, yang di bawah S ini apa sih? Kita sebut garis seleksi atau select line. Untuk mencari select line ini, tergantung pada banyaknya input, dan kita bisa mencarinya dengan 2 pangkat M sama dengan N. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2 kan? Maka M sama dengan 2. Dan inilah kita jadikan sebagai banyaknya select line atau garis seleksi. Kalau misalkan input 8, berapa sih seleksinya? Kita tulis saja rumusnya, 2 pangkat M sama dengan banyaknya input yaitu 8. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Berarti kita tulis M sama dengan 3. Nah, select line-nya berarti ada 3. Berarti S0, S1, dan S2. Jadi, garis select line ini yang harus kita perhatikan. Dan untuk mencari select line ini, tergantung berapa banyaknya input. Beda dengan rangkaian kombinasional lainnya yang menggunakan input untuk mengetahui outputnya, di multiplexer ini kita harus menyeleksi terlebih dahulu untuk mengetahui outputnya. Misalkan S1-nya 0, S0-nya 0, maka gerbang yang pertama ini akan aktif dan gerbang yang lainnya itu akan tutup. Jadi seperti ini. Nah, maka I0 ini menjadi output Y-nya. Misal lain, S1 0, S0-nya 1. Maka gerbang I1 ini akan terbuka, sedangkan gerbang lainnya akan tertutup. Seperti ini. Nah, maka I1 menjadi output Y. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya yang bahas truth table atau tabel kebenaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Palosa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel kebenaran atau truth table. Nah, di sini sudah terdapat multiplexer dan tabel kebenaran yang akan saya isi. Di sini juga sudah terdapat inputan, selektor, dan output. Inputannya yang pertama ada I0, I1, I2, dan I3. Kemudian selektornya ada S1 dan S0, dan ada outputnya yaitu Y. Setelah itu kita isi tabel kebenaran yang line pertama dengan 0, 0,
1, 1. Kemudian yang lain kedua kita isi dengan 0, 1, 0, 1. Kemudian kita tentukan outputnya. Jika S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 0, maka outputnya adalah I0. Jika S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 1, maka outputnya bernilai I1. Jika S1 bernilai 1 dan S0 bernilai 0, maka outputnya I2. Dan jika S1 bernilai 1 dan S0 bernilai 1, maka outputnya I3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novarizon Pratama dari kelas IFA 309. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti oleh dosen pengampu dan juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.